Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga lagi nih, dengan judul Elegi Cinta untuk Kinan. Cerita ini ditulis oleh R.A. Adisti. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, dan seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih and so just try keep up with me. Dasar anak monyet, bikin sial, tidak tahu diri, tak bersyukur. Sudah berulang kali kukatakan untuk tidak keluar rumah, tapi masih saja ngotot melakukannya. Sepertinya kamu tidak punya kuping ya, sehingga sulit sekali mendengar apa yang kukatakan. Teriak lantang Elena memarahi Kinan, anaknya. Kinan, gadis cacat yang duduk di kursi roda dengan seluruh tubuh dan wajahnya penuh bulu lebat ini terkesiap mendengar suara teriakan mamanya. Ia tak menyangka jika mamanya akan murka padanya. Apa kamu sudah bosan hidup? Kalau memang iya, bilang saja, biar ku benamkan kepalamu ke danau ini. Takkan butuh waktu lama untuk menghabisimu di sini. Tambah Elena lagi. Dadanya naik turun menahan emosi yang sudah diubun-ubun itu. Kinan hanya bisa menunduk ketakutan. Bulir bening kristal berlomba-lomba keluar dari kedua sudut netranya. Begitu kejam mamanya menghinanya bisa-bisan. Kata-kata seperti itu mewakili perasaan mamanya selama ini yang tak pernah menginginkannya lahir ke dunia ini. Kebencian mamanya begitu membuncah. Hanya ia dan Bisara saja tahu betapa benci dan jijiknya Elena yang tak pernah mau melihat wajah Kinan. Elena tak pernah mau memeluk dirinya, apalagi sampai menyayanginya meski hanya setitik saja. Kinan mendongakkan kepalanya sebentar, setelah itu menunduk kembali. Ia tak berani menatap mata mamanya jika ia sedang murka begini. Elena mendekat, lalu menarik begitu saja telinga Kinan. Kinan mengaduk kesakitan. Bisara, ART Elena memohon supaya Elena tidak bertindak lebih jauh. Tolong Nyonya, maafkan Non Kinan. Ia hanya... Belum sempat Bisara menyelesaikan kata-katanya, Elena sudah memotongnya. Hanya apa? Hanya ingin mampus, biar dia tidak menyusahkan lagi di dunia ini. Aku ini capek mempertahankannya dalam keadaan begini. Bukannya bersyukur tapi malah bandel. Tidak mau mendengar apa yang kukatakan. Terlalu sibuk mau keluar rumah. Mau pamer dan mempermalukan aku ya? Hah? Ucap Elena dengan kasar. Bisara hanya bisa memeluk Kinan dengan erat. Mereka menangis berdua dan hanya pasrah menerima kemurkaan Elena saja. Elena memang melarang Kinan yang cacat fisik dengan kaki kecil yang membuatnya tidak bisa berjalan seumur hidupnya, dan hanya mengandalkan kursi roda saja. Ditambah seluruh tubuh dan muka Kinan ditumbuhi bulu lebat, layaknya binatang primata ini, untuk tidak sekedar keluar ke rumah. Elena, yang seorang pebisnis sukses, sangat takut dan malu bila sampai Kinan dilihat orang dengan keadaan anak kandungnya yang cacat dan membuatnya jijik tersebut. Ia lebih memilih mengurung anaknya di dalam ruangan sejak ia dilahirkan daripada menerima hinaan dari orang-orang sekitar mereka. Hanya satu ART yang ia pekerjakan untuk membantu memenuhi seluruh kebutuhan Kinan. Elena menginginkan seumur hidup anaknya tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Hanya ada mereka bertiga saja. Kinan, yang sudah berumur 17 tahun, menginginkan melihat dunia luar dan ingin hidup bebas. Tidak hanya hidup setiap hari di dalam ruangan saja. Apa salahnya dengan hal itu? Tapi harapan itu hanya tinggal harapan, dan sampai kapanpun tidak akan pernah terwujud. Jangankan melihat dunia luar, untuk melihat keadaan di luar rumah saja
mamanya sudah murka bukan main. Kalau sampai manusia berbulu ini keluar lagi, kamu Bik Sarah akan tanggung akibatnya. Ancamnya kemudian berlalu pergi, meninggalkan Kinan yang menangis terseduh-seduh. Dadanya terasa panas dan sesak. Bahkan Kinan sampai memukul-mukul dadanya untuk menghilangkan sesak akibat terlalu perih mendengar kata-kata kasar, juga kata-kata hinaan dari mamanya sendiri. Awalnya Kinan merasa mendapatkan kesempatan ketika tanpa sengaja Kinan melihat anak kunci tertinggal di pintu. Ia nekat keluar dan hampir saja terjatuh ke dalam danau yang ada di halaman belakang rumahnya. Ia tertangkap basah oleh Bik Sarah dan mamanya sendiri yang ternyata pulang lebih cepat dari kantor seperti biasanya. Kinan pun tak berkutik lagi. Kalau sudah cacat jangan sok hebat keluar rumah tanpa pengawasan. Kamu mati pun tidak ada yang tahu. Kata-kata mamanya selalu begitu setiap dia meminta untuk keluar rumah barang sejenak saja. Tidak ada kata-kata manis dari mulut mamanya selain membuatnya serasa disayat. Perih sekali. Kinan sangat berharap mendapatkan kasih sayang dari mamanya, namun tak pernah ia dapatkan. Hanya tatapan dan kata-kata kebencian yang ia peroleh terus-menerus. Cinta Kinan yang tulus pada Elena tidak pernah terbalas. Ia menginginkan sekali saja mamanya menatapnya. Mama Elena memeluknya dan mencintainya dengan tulus, seperti Kinan saat menyayangi mamanya itu. Meski nampaknya Kinan hanya bisa berharap dan terus berharap pada keinginan yang tak akan pernah terwujud. Kinan menangis dan bertanya dalam hati, sampai kapan ia akan merasakan hidup bahagia di penjara oleh orang tua kandungnya sendiri. Setelah ini kamu kasih makan Kinan ya, Bi, titah Elena, mama Kinan kepada ART yang setiap harinya mengurus segala keperluan Kinan, mulai dari makan hingga pakaiannya semua. Bik Sarah namanya. Bik Sarah pun mengangguk pelan. Jangan lupa, hari ini juga buka semua jendelanya biar ada sirkulasi udara, tambah Elena. Lagi-lagi Bik Sarah mengangguk. Bik Sarah sudah bekerja di keluarga Elena sejak Kinan berumur 2 bulan. Kinan sendiri adalah gadis berusia 17 tahun yang cacat fisik sejak ia dilahirkan. Cacat fisiknya berupa kaki yang mengecil, yang membuat Kinan tidak bisa berjalan seumur hidupnya dan hanya dibantu oleh kursi roda saja. Selain itu, wajah Kinan dianggap buruk rupa dengan ditumbuhi bulu yang begitu banyak dan lebat hampir di seluruh tubuhnya. Elena yang notabene seorang pengusaha sukses merasa malu jika orang tahu dia punya anak yang cacat. Akhirnya Kinan pun dikurung di dalam sebuah ruangan dan hanya Elena dan Bik Sarah yang keluar masuk dari sana setiap waktu. Pagi itu, Elena menghabiskan sarapan paginya sembari membaca koran di tangannya. Kegiatan ini ia lakukan sebelum pergi ke kantornya. Ia hanya melirik dengan ekor matanya saat Bik Sarah masuk ke ruangan Kinan, anaknya. Setelah beberapa saat, Bik Sarah akan keluar dari ruangan seperti biasanya membawa kembali nampan bekas makan anaknya. Beberapa menit kemudian, Elena pamit pergi ke kantornya dan tinggallah Bik Sarah bersama Kinan di rumah megah milik Elena. Kegiatan menonton ini dilakukannya setiap hari. Tetap awasi, jangan sampai dia buat tingkah. Kamu pastikan saja semua makan dan minumnya tercukupi, pesan Elena sebelum benar-benar meninggalkan rumah. Aturan Elena untuk mengurung Kinan membuatnya tidak bisa berinteraksi dengan orang di luaran sana. Elena melarang keras anaknya yang cacat dan berbulu di badannya persis monyet itu pergi keluar. Kondisi fisik Kinan benar-benar membuat malu Elena yang dari keturunan wajah hampir sempurna. Bagi Elena, Kinan seperti kutukan dan kesialan baginya karena pernah menikahi tanpa restu orang tuanya satu-satunya, yakni papanya. Elena masih ingat betapa bencinya cinta pertamanya itu melihat calon suami yang ia kenalkan kala itu. Sampai kapanpun, kamu tidak akan mendapatkan restu dari papa. Papa sebagai orang tuamu sudah memilihkan kamu jodoh yang baik dan selevel. Tapi kamu malah memilih orang kampung dan tidak berpendidikan seperti orang ini.
petunjuk papanya Halim Sanjaya waktu itu. Rasa cintanya yang begitu besar membuatnya rela tetap menikah dengan kekasihnya, meski tak mendapatkan restu dan papanya tak memberikannya apapun. Ya biarpun begitu, ia tetap rela menjalani rumah tangga bersama suaminya itu, Kevin Prananta, dan memilih menjauh hidup di perdesaan yang jauh dari papanya untuk memulai hidup baru. Penyesalan datang terlambat. Apalagi Elena yang sedang hamil besar harus menghadapi kenyataan suaminya berselingkuh, dan ketika kabur bersama selingkuhannya, suaminya malah meninggal karena kecelakaan. Dan ia belum sempat melihat wajah putri mereka hasil cinta mereka. Begitu lahir, tatapan mata orang desa sekitar memandangnya seperti jijik. Begitu ia menengok anaknya, ia pun syok dan hampir saja ia meninggalkan anaknya itu sendirian di desa. Namun hati nuraninya memintanya untuk terus menjaga dan membesarkan anak tersebut, meski ia harus menyembunyikannya seumur hidupnya. Elena kembali datang menemui papanya dengan membawa Kinan. Beruntung, papanya menerimanya kembali, begitu juga dengan Kinan. Nama Kinan adalah nama pemberian dari papanya pada cucu yang membuat Elena tak mau memandangnya sama sekali. Namun sebulan setelah Elena kembali ke rumah papanya meninggal karena kanker perut yang sudah lama ia derita. Dan Elena mewarisi seluruh harta papanya. Kemudian Elena mengelolanya hingga sekarang. Kinan pun kini yang sudah beranjak dewasa ternyata punya keterampilan melukis, sama dengan kakeknya. Sejak kecil hanya alat-alat melukis sebagai sahabatnya di dalam ruangan tertutup bagi penjara di rumahnya sendiri. Selain Bik Sarah tentunya, Kinan kerap kali menghabiskan banyak cat hanya untuk melukis. Elena pun tidak mempermasalahkannya, asalkan Kinan tetap betah di dalam kurungannya. Keesokan harinya, seperti biasa, Bik Sarah baru saja selesai memasak dan berniat akan masuk ke dalam ruangan Kinan. Begitu membuka ruangannya, Kinan terlihat sedang asyik memainkan kuas di tangannya. Bik Sarah tersenyum saat melihat gadis tersebut begitu sibuk dengan aktivitas yang tidak pernah membuatnya bosan. Bik Sarah begitu telaten menemani anak majikannya ini siang dan malam. Bik Sarah memang ikut tinggal bersama keluarga terkaya tersebut di kota mereka. Bik Sarah selayaknya sudah dianggap sebagai anggota keluarga mereka, sebab sudah lama mengurus Kinan belasan tahun lamanya. Apa Bibi sudah tanyakan mengenai keinginanku untuk keluar rumah? Aku ingin sekali keluar sekali-sekali melihat apa yang ada di balik gerbang rumah kita ini, Bi. Tidak hanya di sekitar rumah saja, sambut Kinan masih fokus dengan kegiatan melukisnya. Mama Elena masih sibuk dan belum bisa diganggu, jadi Bibi belum berbicara sama sekali dengan mamamu, lirih Bik Sarah. Tentunya ia berbohong. Kinan nampak menghela nafas panjang, menyadari bahwa keinginannya akan sulit terpenuhi dalam waktu dekat ini. Selama ini ia hanya bisa membayangkan bagaimana dunia luar sana yang belum pernah ia lihat sama sekali. Setiap sebulan atau 2 bulan sekali, Kinan diperbolehkan keluar dari ruangannya dan melihat ruangan yang cukup luas dan megah bertingkat di tiap sisi rumahnya. Meski hal itu hanya berlaku selama 1 atau 2 jam saja, sebab Elena yang sibuk kerap kali menerima tamu penting di rumahnya. Kinan pun harus segera disembunyikan sebelum ada yang melihatnya. Hal inilah yang kerap mengganggu pikirannya. Mengapa ia hanya boleh beraktivitas di dalam rumah saja, melihat pemandangan antar ruangan saja, sementara ia belum sekalipun dibawa keluar rumah ataupun mengunjungi tempat-tempat yang ia lihat di buku yang kerap dibacakan oleh Bik Sarah waktu ia masih kecil dulu. Hidup Kinan terasa sepi sekali dan monoton. Apa Bibi Kinan yakin Mama masih sibuk? Coba tanyakan sekali lagi ya, Bu, bujuk Kinan. Bik Sarah hanya diam saja berpura-pura sibuk. Melihat teriak wajah Bik Sarah, ia yakin bahwa Bik Sarah berbohong dan tak pernah menyampaikan pesannya. Keinginan Kinan untuk keluar sangat besar sekali, bahkan sudah sampai masuk ke dalam mimpinya. Saking begitu inginnya dia, pernah sesekali Kinan bertanya,
mengapa dia disembunyikan di dalam ruangan dan tidak bisa bermain layaknya anak-anak seumurannya. Akan tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dirinya. Bisara hanya mengatakan jika dunia luar begitu kejam dan Kinan pasti tidak akan sempat keluar. Dia akan mati secara perlahan. Kinan tidak tahu apa maksud Bisara. Setelah mengatakan hal itu, Kinan bisa melihat air mata ART itu akan lolos begitu saja dari kedua sudut netranya. Melihat Bisara yang sedih membuatnya enggan menanyakan hal itu kembali. Sedangkan ingin bertanya kepada mamanya Elena, dia sangat takut sebab mamanya lebih banyak berdiam diri ketimbang berbicara dengan anak gadisnya ini. Kinan yang masih kecil sering menyimpan pertanyaan yang belum terjawab hingga usianya kini menganjak dewasa. Ya, dia sudah berumur 17 tahun, di mana dia ingin merasakan bermain dengan teman sebayanya. Bukan hanya dengan Bisara atau dengan mama Elena saja. Aku akan bertanya sekali lagi, jika nanti aku keluar dari sini dan diperbolehkan bermain di sekitar ruangan dalam rumah mama, gumam Kinan sambil terus melukis dengan senyum tersungging di bibirnya yang tipis. Setiap hari harapannya selalu itu dan itu saja. Ia tak tahu jika ia selamanya akan terkurung dalam ruangan dan sampai kapanpun ia tak akan pernah bebas. Kinan melukis sudah begitu lama, sampai-sampai perutnya sudah mulai keroncongan. Berteriak minta diisi. Ingin saja rasanya menekan bel untuk memberi tanda pada Bisara. Namun lukisan yang ia buat membuatnya malas melakukannya. Ia memilih menunggu saja sampai Bisara mendatanginya. Tak lama terdengar suara anak kunci diputar. Kinan menoleh dan melihat Bisara yang membawakan nampan makanannya. Kinan terus memperhatikan perempuan berumur 50 tahun lebih itu. Begitu Bisara mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Kinan, Kinan tersenyum penuh arti. Bisara menghampiri anak majikannya itu. Kinan sedang melukis apa? Tanyanya kemudian duduk di samping Kinan. Kinan melukis apa yang ada di dalam mimpi Kinan semalam, sebut Kinan. Bisara memperhatikan Kinan melukis sebuah air terjun yang sangat luas dan memancarkan airnya dari ketinggian puncak air terjun tersebut. Lukisannya begitu teduh, seteduh hati gadis ini. Bisara membelai rambut Kinan dengan sangat lembut. Sebaiknya selesaikan melukis. Kamu makan ya. Bisara membuatkan makanan kesukaan kamu. Kinan melihat sekilas ke arah nampan. Kemudian dengan mata berbinar dia mengangguk. Kinan boleh bertanya sesuatu? Tanya Kinan memperhatikan wajah perempuan tua yang sudah ia anggap sebagai ibu kedua baginya. Bisara nampak tegang. Beberapa hari ini ia memang selalu menghindari beberapa pertanyaan yang diajukan gadis di depannya ini, yang sulit rasanya ia jawab. Bisara tahu dalam lubuk hati yang paling dalam, gadis ini menginginkan kebebasannya. Tapi apalah daya, dirinya sebagai pesuruh saja, bukan pembuat keputusan. Mamanya Kinan, Elena, pasti tidak menginginkan adanya reaksi negatif dari orang-orang sekitarnya ketika melihat keadaan Kinan. Tidak, Elena pasti akan murka. Bisara menyadari jika Elena lebih mementingkan rasa malunya daripada menimbang rasa dengan keadaan anak perempuan satu-satunya itu. Elena bahkan sangat membenci Kinan, anak yang dilahirkannya, padahal Kinan adalah hasil cintanya bersama mendiang suaminya. Hanya saja karena keadaan fisik lahirnya membuat Elena malu dan seketika membenci anak semata wayangnya itu seumur hidupnya. Kamu tanya apa lagi, Kinan? Apa cat lukismu sudah habis? Nanti Bisara kasih tahu Mama Elena, biar dibelikan ya. Bujuk Bisara dengan suara selembut mungkin. Bisara menegang ketika Kinan malah menggelengkan kepalanya. Bukan Bi, cat Kinan masih ada dan cukup untuk beberapa hari ke depan. Begini, Kinan beberapa hari lagi akan berumur 17 tahun.
Bisakah di hari ulang tahun Kinan, Mama memperbolehkan Kinan keluar rumah sekali saja? Kinan ingin melihat keadaan di luar rumah itu seperti apa. Kinan menatap sendu ke arah Bisara. Perempuan parubaya itu menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Nah, sesuai dugaan Bisara, inilah yang ia takutkan. Pertanyaan, lebih tepatnya permintaan akan dilontarkan Kinan setiap ia akan berulang tahun, agar ia bisa keluar rumah melihat pemandangan di luar rumah. Rumah yang dibentengi dengan pagar beton tinggi dan dipastikan setiap tahun pula permintaannya akan ditolak mentah-mentah oleh mamanya. Berat sekali permintaan Kinan untuk dikabulkan Elena. Bibi akan usahakan ya. Semoga saja tahun ini kamu bisa keluar rumah dan melihat-lihat pemandangan di luar sana, janji Bisara sambil mengelus lembut pipi Kinan yang berbulu itu. Kinan mengangguk cepat. Bisara menghela nafas panjang. Dia kasihan sekali melihat Kinan yang tetap saja mudah dibohongi, dan gadis itu selalu saja berharap permintaannya akan dikabulkan, walaupun itu hal yang sangat tidak mungkin direstui Elena. Bisara kemudian keluar dari ruangan Kinan. Setelahnya dia memutar anak kunci, meninggalkan Kinan sendirian tanpa teman bicara. Setelah Bisara pergi, Kinan kemudian meraih nampan yang berada persis di samping. Kemudian mulai melahap makanan favoritnya, sop ikan kuah bening dengan segelas susu hangat. Kinan kemudian berbaring sebentar meluruskan pinggangnya setelah hampir beberapa jam duduk melukis tanpa istirahat. Dari luar ia bisa mendengar suara ribut-ribut seperti suara orang bertengkar. Ia hanya diam saja. Biasanya Elena akan memarahi Bisara ketika ada hal yang tidak ia senangi. Elena seperti sedang berteriak marah tak jauh dari pintunya. Ingin sekali Kinan mengintip, namun rasanya lelahnya memaksanya tetap berbaring di tempat tidur. 1 jam setelah menyelesaikan makanannya, terdengar suara anak kunci diputar dari luar. Kinan menyangka jika Bisara yang datang untuk mengambil nampan bekas makannya. Namun, ternyata mamanya yang datang dengan gaya yang angkuh. Seperti biasanya, ia melirik sinis kepada Kinan. Kinan meneguk salivanya dengan takut. Sudah berulang kali aku katakan kepadamu untuk tidak membahas tentang keinginanmu keluar rumah, tapi kamu masih saja berkeras juga ya. Apa kamu mau aku hukum? Kamu tinggal pilih saja. Hukuman apa yang kamu terima? Mengurangi jatah melukismu? Atau jadwal keluar dari ruangan ini ditiadakan dalam bulan ini? Hah? Tukas Elena dengan oktav mulai meninggi tanpa memandang wajah anaknya itu. Jangan, Mah. Kinan, mohon ampun. Kinan tidak akan lagi berbicara atau membahas sesuatu yang membuat Mama tidak suka. Tidak akan pernah lagi. Mohon izinkan Kinan tetap keluar dari ruangan ini seperti biasa, sesuai dengan jadwalnya. Kinan sudah tak sabaran ingin menghirup udara segar dari luar ruangan ini. Kinan memohon. Elena menghela nafasnya dengan kasar. Lama-lama aku semakin muak kepadamu. Permintaan konyol selalu saja kamu lontarkan. Mau sampai kapan kamu mengerti jika orang cacat sepertimu tidak akan pernah diterima oleh orang luar di sana? Bentak Elena membuat bulir bening kristal berbalapan keluar dari kedua sudut netranya. Baiklah, karena kamu sudah berjanji, maka kamu akan aku ampuni. Tapi ingat, semua harus sesuai janjimu. Jika kamu melanggar, bukan hanya kamu yang aku hukum, tapi Bisara juga akan mendapatkan bagiannya. Aku anggap kalian bekerja sama. Kinan hanya bisa mengangguk pelan tanda setuju. Elena pun lantas keluar dari ruangan. Kinan hanya menatap sendu mama kandungnya yang tak pernah ingin memeluknya. Jangankan memeluk, Kinan terbiasa mendengar Elena menyebut aku dan kau saat berbicara.
tanpa ada kata sebutan mama dan juga tanpa pernah menyebut nama Kinan secara terang-terangan di depannya. Kinan merasa seperti anak yang terbuang, tak mendapatkan pengakuan. Entah apa yang menjadi penyebabnya, dia sendiri takut untuk bertanya. Padahal Kinan sangat berharap mamanya memeluknya, mencium, membelai dan berbicara menatap matanya sekali saja. Namun hal itu tak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Di hidupnya hanya ada Bik Sarah dan Bik Sarah saja yang menggantikan posisi mamanya seharusnya. Bik Sarah akan dengan telaten mengurus makan, mandi, saat ia sakit sekalipun. Hanya Bik Sarah yang mau menjaganya dengan ikhlas sampai begadang sekalipun. Kadang Kinan memikirkan hal ini. Akan tetapi ia harus merasakan perihnya lantaran sikap mamanya yang semakin hari terlihat semakin membencinya. Kadang timbul 1000 tanya. Tanya di benaknya, apakah Kinan anak kandung atau hanya anak pungut saja? Pada hari ulang tahun Kinan yang ke-17, ia diberikan kebebasan tidak hanya keluar mengelilingi rumah mewahnya, tapi ia juga diperbolehkan bermain di halaman belakang rumahnya. Bukan hanya itu, Kinan juga diberi pakaian layaknya princess di film-film. Meski penampakannya tak sindah putri dengan lebatnya bulu menyeluruh di tubuhnya, Kinan tetap bahagia. "Kamu senang?" tanya Bik Sarah saat mendorong kursi rodanya ke halaman belakang, di mana mereka akan merayakan ulang tahunnya ke-17. Kinan pun mengangguk antusias. Setelah sampai di halaman belakang, Kinan mulai memandangi danau yang ada di depannya kini. Wajah Kinan berseri-seri. Dia seperti orang yang sudah mendapatkan lotre dengan hadiah miliaran. Senang sekali. Sumringah menghiasi senyumannya. Mama Elena yang biasanya tak pernah mau duduk bersama dengannya, kini mau bergabung bersama dia dan Bik Sarah menikmati pemandangan. Bahkan mereka duduk berdampingan. Kinan sesekali mencuri pandang melihat mamanya dari samping. Mama Elena terbilang sangat cantik, walaupun usianya kini sudah hampir 40 tahun. Kinan menggeser kursi rodanya agar mendekat pada mamanya. Tetapi dengan cepat pula Elena menggeser posisi duduknya supaya sebisa mungkin menghindari Kinan. Melihat perlakuan Elena padanya, kadang Kinan merasa jika Elena bukanlah mama kandungnya. Tidak ada kasih sayang yang diberikan kepada Kinan secara langsung. Kinan tetap menguatkan hatinya dan bersabar bahwa suatu saat mamanya akan berubah dan menyayanginya. Semuanya hanya masalah waktu saja. Mereka memandang keindahan danau dengan sangat tenang tanpa banyak bicara. Setelahnya Elena bangkit dan meminta Bik Sarah menyiapkan makanan dan kue ulang tahun yang telah dia pesan. Kinan begitu bahagia. Dia merasa Mama Elena masih memperhatikan dan ingat dengan hari ulang tahunnya, meski tak pernah mengungkapkannya secara langsung. Bentuk perhatian di hari ulang tahunnya ini adalah satu-satunya. Kinan. Ia senang karena mamanya secara diam-diam sudah menyiapkan persiapan ulang tahun. Meski hanya dihadiri oleh mereka bertiga saja, tak masalah bagi Kinan, karena mereka memang begitulah yang terjadi setiap tahunnya. Sekarang, kamu tiuplah lilinya dan ucapkan permintaanmu untuk dikabulkan nanti, sebut Bik Sarah. Elena hanya diam saja, tetap tak mau melihat ke arah Kinan. Kinan meniup kek berbentuk hati itu dengan sangat antusias. Ketika diminta membuat permintaan, dengan khidmat ia berdoa sebelum lilin ditiup. Aku ingin bebas. Aku ingin melihat banyak orang yang mengelilingiku, pintanya dalam doanya. Doa yang sangat-sangat simpel. Baru saja Kinan ingin menyuapkan kue ke mulut mamanya, Elena kontan menolak dan meminta Kinan menyuapi Bik Sarah saja. Kendati kecewa, ia tetap melakukannya. Mereka pun hari itu makan bersama dan Kinan benar-benar dibebaskan seharian duduk dan bercanda dengan Bik Sarah. Sementara Elena hanya bergabung selama 1 jam.
karena dia harus menghadiri jamuan penting kliennya. Kinan sempat menelan kekecewaan. Selanjutnya Bisara yang selalu menghiburnya. Dia seakan-akan lupa sudah berapa banyak luka yang telah ditorehkan oleh Elena dengan sikap mamanya itu. Kamu sabar ya. Mama Elena juga bekerja untuk kamu, untuk membayar Bisara. Kalau nggak ada uang bayar gaji, Bisara mana mau kerja di sini? Hehehe. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam. Coba lihat kulit Kinan sudah memerah karena terkena matahari seharian. Untung saja hari ini cuacanya tidak terlalu panas. Ayo. Kinan pasrah tak menolak, meski dia masih sangat ingin berlama-lama di sana. Bisara mendorong kursi rodanya menuju ke ruangannya kembali. Bisara juga telaten membuka pakaian Kinan, kemudian membantu membersihkan badan Kinan yang sudah berbau asam karena berjemur seharian di bawah terik matahari. Setelah ini Kinan istirahat ya. Kinan tidak boleh terlalu capek-capek, nanti sakit. Pasti Bisara juga yang akan sedih dong. Tukas Bisara. Kinan pun tersenyum. Apa pernah Mama ikutan sedih seandainya Kinan sakit, Bi? Dek. Lagi-lagi pertanyaan lugu Kinan keluar. Pertanyaan yang sulit dijawab oleh ART-nya itu. Bisara selalu saja berpura-pura sibuk memakaikan pakaian Kinan, kemudian menyisir rambut Kinan yang sangat tebal dan hitam panjang itu. Tak mendapat jawaban, Kinan menghela nafas panjang. Dia tahu pasti sudah jawabannya, bahwa mamanya tidak akan pernah peduli dengan setiap apapun yang menyangkut tentang dirinya. Beristirahatlah. Bisara juga mau mandi dan membersihkan diri. Jangan lupa dengan belnya ya, jika butuh sesuatu sayang. Bisara membelai lembut rambut Kinan. Kinan pun mengangguk. Bel yang dimaksud adalah sebuah bel yang ditempatkan di sisi tempat tidurnya, yang digunakan Kinan jika keadaan genting atau ada yang dibutuhkan olehnya agar dapat dipenuhi oleh Bisara. Hanya dengan sekali pencet saja Bisara akan datang memenuhi panggilannya. Bisara dengan telaten membantu Kinan tidur di ranjangnya yang mewah dan klasik. Meski Kinan terkungkung di satu ruangan, namun fasilitas yang ada di dalamnya sangat lengkap dan mewah. Elena memberikan fasilitas mewah dan nyaman bagi Kinan, agar gadis itu betul-betul merasa seperti di dalam rumah dan tidak merasa jika jiwa dan raganya sedang dipenjara. Begitu Kinan ingin memejamkan mata, dia begitu teringat dengan pemandangan danau di belakang rumahnya yang sangat-sangat indah. Dia ingin suatu saat bisa mengunjungi tempat itu. Entah kapan, Kinan hanya berandai-andai saja. Miris. Kinan berusaha bangkit duduk dan mulai meraih alat lukisnya. Dia mulai melakukan aktivitasnya. Hanya sebentar karena dari luar ruangannya terdengar suara orang sedang berbisik-bisik bercakap. Kinan menunggu saja kapan pintu ruangannya akan dibuka. Akan tetapi sampai beberapa menit suara langkah menjauh meninggalkan pintu depan ruangan Kinan. Kinan berpikir jika itu adalah mamanya dan Bisara yang mungkin sedang membicarakannya. Kinan tidak berpikir ada orang lain selain mereka di rumah ini. Kinan juga tidak terbiasa melihat wajah orang lain selain Mama Elena dan Bisara setiap waktunya. Setelah menyelesaikan lukisan danau, Kinan memilih untuk tidur dan memejamkan matanya. Dia terbangun ketika Bisara sudah masuk ke dalam ruangannya dan membuka tirai jendelanya tanpa membuka kaca yang ada di sana. Hanya ingin memasukkan cahaya sinar matahari ke dalam ruangannya. Kinan merenggangkan tubuhnya tersenyum menyambut Bisara yang kini sedang menatapnya. Bisara terlihat melotot melihat ke arah Kinan. Dia menghampiri gadis berbulu itu dengan wajah cemas, memegang dahi anak majikannya itu, lalu memperhatikan wajah Kinan dengan teliti. Kinan tentu saja bingung dengan apa yang dilakukan oleh Bisara. Ada apa, Bi? Kenapa wajah Bibi kayak kaget gitu melihat wajahku? Apa ada yang salah? Tanya Kinan sambil memegang pipinya. Bisara tidak menjawab, hanya fokus dengan apa yang dia lihat. Kinan semakin bingung.
Sebaiknya kamu istirahat aja ya. Sebentar bibi ambilkan sarapan dan obat untukmu, sautnya Kinan menautkan alisnya. Kinan tidak apa-apa, Bi. Kenapa bibi mau ambilkan obat? Buat apa? Kinan gak sakit kok, Bi. Bibi terlalu khawatir berlebihan. Jelas Kinan, Bi Sarah tak peduli. Bi, ada apa sih? Bibi bikin bingung aja. Aneh, sebut Kinan memandangi Bi Sarah. Bi Sarah tidak menjawab. Dia keluar dari ruangan mengunci pintu dan setelah beberapa menit kemudian dia datang membawa nampan dan sebungkus obat. Kinan tidak tahu itu obat apa. Bentuknya kecil berwarna putih dan satu lagi berwarna kuning juga merah. Ada bentuk pil dan tablet. Bi Sarah duduk dekat Kinan lalu mulai menyuapi Kinan bubur yang masih hangat. Bubur nasi yang diberi campuran wortel dan juga rebusan brokoli. Mau tak mau harus masuk ke dalam kerongkongan Kinan. Setelahnya Kinan meminum obat yang diberikan oleh Bi Sarah. Bi Sarah memang telaten mengurus gadis satu ini. Hanya sebentar saja, mata Kinan begitu sulit terbuka dan rasa kantongnya menjadi jadi berat sekali. Sehingga saat Bi Sarah dan Elena masuk ke dalam ruangannya, dia masih terlelap tidur. Bi Sarah dan Elena menghampiri gadis yang beranjak dewasa itu. Coba lihat Nyonya, ruamnya tidak hanya di sebagian tubuhnya saja, tapi sampai ke wajah Non Kinan. Entah dia terkena sakit apa ini. Saya sebelumnya sudah memberinya obat gatal-gatal dan pereda nyeri supaya Kinan tidak menggaruk ruam yang ada di wajah dan tubuhnya ini. Terang Bi Sarah. Elena memperhatikannya sekilas. Ia menghela nafas panjang. Apa ini terjadi karena tubuhnya kaget menerima sinar matahari kemarin? Tanya Elena. Bi Sarah menggeleng tidak tahu. Saya juga kurang paham soal itu Nyonya. Bisa saja itu terjadi karena Kinan berjemur hampir seharian di bawah terik sinar matahari. Sebetulnya kemarin tidak juga terik, karena sesekali masih mendung juga. Tapi ruamnya terjadi baru pagi ini saya melihatnya. Entah apa ini. Bi Sarah nampak cemas. Nanti aku cari tahu tentang penyakitnya ini. Jika nanti aku sudah tahu, aku akan membelikan obat buat dia. Yang penting sekarang perhatikan saja makan dan minumnya. Pastikan kita tidak melakukan kesalahan lagi dengan membiarkannya keluar dari ruangan ini. Apalagi sampai membuat dia berjemur seharian seperti kemarin. Anggap saja kejadian kemarin dijadikan pelajaran, ucap Elena mengingatkan. Bi Sarah menunduk kemudian mengangguk. Seperti biasa, apapun yang sakit dialami oleh Kinan akan ditangani oleh mereka sendiri. Hanya berbekal dengan mencari tahu tentang penyakit yang diderita anaknya. Elena akan meresepkan sendiri obat yang akan diminum oleh Kinan. Jangan harap Elena akan membawanya ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Itu tak akan pernah terjadi. Tak perlu berdebat dengan majikannya tersebut. Bi Sarah lebih banyak mengikuti semua kemauan Elena daripada dia harus kehilangan pekerjaan yang sudah belasan tahun dia kerjakan. Dia begitu menyayangi Kinan dan sangat bersimpati dengan apa yang dialami oleh anak tersebut. Ia sampai rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk Kinan. Tidak menikah lagi asalkan Kinan bahagia. Bi Sarah sendiri pernah menikah selama kurang lebih setahun. Tapi pengkhianatan suaminya membuatnya jerah menikah dan mulai hidup baru dengan lelaki manapun hingga kini. Elena menawarkannya kehidupan yang baru, kehidupan bersama Kinan. Awalnya Bi Sarah kaget jika majikannya yang begitu cantik mempesona hanya hidup sendirian tanpa pendamping. Justru punya bayi yang penampakannya tak normal, dengan kaki yang sangat kecil, tak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kemudian semua tubuhnya ditumbuhi bulu, persis monyet, meski warnanya kuning kecoklatan. Bi Sarah setuju dan mulai hidup dengan bayi yang sebenarnya memiliki wajah yang sangat cantik. Hanya saja sejak bayi hingga Kinan besar, tak pernah sekalipun di kamarnya disiapkan cermin untuk Kinan melihat keadaannya. Kinan pun lama-lama terbiasa dengan hal itu. Awasi saja dia selama aku pergi, sebut Elena membuyarkan lamunan Bi Sarah
terkait kilasan masa lalunya. Setelah melihat keadaan Kinan, Elena dan Bisara keluar dari ruangan tersebut. Elena kembali dengan aktivitasnya. Begitu juga dengan Bisara yang menyiapkan makan siang sembari membersihkan dapur setelahnya. Kadang timbul rasa lelah Bisara karena harus mengerjakan semua sendirian, mulai membersihkan rumah, memasak hingga menyiapkan segala kebutuhan anak majikannya. Namun ia bisa apa? Toh ia sangat suka dengan pekerjaannya. Apalagi uang yang diterima setiap bulannya benar-benar setara dengan kerja kerasnya selama ini. Jika Bisara mau, dia bisa saja membangun rumah sendiri dan menikmati masa tuanya dengan uang tabungan hasil bekerja dengan Elena. Tapi rasa sayang dan cintanya pada keluarga ini membuatnya tetap bertahan. Entahlah sampai kapan, dia juga tidak tahu. Saat baru menyelesaikan membuatkan makan siang untuk Kinan dan juga untuk dirinya, terdengar suara bel nyaring menandakan Kinan sedang memanggilnya. Bisara merogoh anak kunci di kantongnya. Bisara memang selalu mengantongi kunci di kantongnya setiap waktu. Ia harus sigap memenuhi panggilan Kinan. Begitu ia membuka pintu ruangan, dia melihat Kinan sudah duduk merapat di dinding ranjangnya. Dia tersenyum manis sekali. Bisara menghampiri, memegangi dahi Kinan dan dia merasa lega karena Kinan tidak demam sama sekali. "Kamu sudah agak baik kan?" tanya Bisara. Meski bingung dengan pertanyaan Bisara, Kinan tetap mengangguk. Bisara tersenyum. "Tunggu ya, kamu pasti lapar. Bibi sudah menyiapkan makan siangmu." Bisara berdiri meninggalkan Kinan sendirian. Sekitar 5 menit dia kembali membawa nampan yang cukup besar. "Siang ini Bisara akan mendampingi kamu makan. Kita akan makan bersama-sama ya." Mendengar hal itu membuat Kinan senang. Mereka tertawa bersama, bercanda saat makan siang bersama. Mereka tak sadar jika di balik pintu ada Elena yang mengawasi. Ia ternyata belum beranjak meninggalkan rumah. Ia ingin melihat keadaan anaknya. Kinan merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja dia merasakan gatal hampir merata di seluruh tubuhnya. Kinan tidak lagi fokus melukis. Dia sibuk menggaruk-garuk tangan dan tubuhnya bergantian. Rasa gatal yang tidak bisa dia tahan. Saking tak tahannya, dia memencet bel segera memanggil Bisara agar langsung datang ke ruangannya. Bisara datang tergopoh-gopoh. Padahal baru 5 menit yang lalu Bisara mengantar kebutuhan alat lukis Kinan yang dimintanya sejak kemarin. Setelah membuka pintu dan menutupnya kembali, Bisara mendatangi Kinan yang wajahnya nampak cemas. "Ada apa, Kinan?" tanyanya dengan suara lembut. Kinan merasakan seluruh tubuh Kinan gatal-gatal. Setelah menggaruknya timbul bercak-bercak kemerahan seperti ini. Kinan memperlihatkan tangan dan sebagian tubuhnya lagi ruam merah, seperti kurap yang cukup besar dan merata. Bisara menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Ruam yang sudah ada mulai kemarin kini muncul lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Bisara sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Kinan saat ini. Dia hanya ikut panik bila melihat Kinan begini. Ya Allah, apa yang terjadi sama Kinan? "Sebentar, Bisara ambilkan obat dulu," ucapnya sambil berlalu pergi. Sebentar saja dia sudah kembali dengan membawa obat persis yang diminum Kinan 2 hari yang lalu. Tanpa komando Kinan langsung meminumnya. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit Kinan pun tertidur sangat pulas. Setelah memindahkan alat lukis dan menyelimuti Kinan, Bisara keluar dari ruangan itu kemudian menguncinya. Bisara menghubungi Elena melalui sambungan telepon rumah untuk memberitahukan keadaan Kinan. Elena yang masih sibuk belum menjawab panggilan berkali-kali dari ART-nya itu. Bisara harus menelan kekecewaan karena tidak ada tanggapan. Bisara mengganti pakaiannya dan berjalan keluar rumah menuju apotek untuk membelikan Kinan obat. Dengan berjalan gontai, Bisara sampai di salah satu apotek yang tidak jauh dari rumah majikannya itu, hanya dengan berjalan kaki. Di sana orang-orang mengantri untuk mengambil obat. Bisara harus menunggu cukup lama. Terlihat dia sangat gelisah, takut jika Elena akan menghubunginya kembali
atau Kinan malah terbangun dan sangat membutuhkannya. Setelah antre selama kurang lebih setengah jam, akhirnya Biksara mendapatkan obat untuk Kinan. Dia membeli obat gatal, ruam dan pereda demam saja. Dia sendiri juga tidak tahu tentang penyakit yang diderita Kinan. Dia berharap saat pulang membawa obat, Kinan akan sembuh total. Mungkin saja Kinan hanya terkena miang di lingkungan sekitar danau. Maklum saja dia tak pernah sekalipun keluar rumah. Semoga saja obatnya ini cocok, gumamnya sambil berjalan menuju jalan pulang. Biksara menghela nafas lega. Karena sesuatu yang ditakutkannya tidak terjadi. Elena belum pulang dan Kinan masih tertidur manis di ranjangnya. Biksara menyiapkan air panas yang akan dia gunakan untuk memandikan Kinan, guna menghilangkan rasa gatal di sekujur tubuh anak majikannya itu. Sekitar setengah jam, bel berbunyi dari arah ruangan Kinan. Biksara segera menemui anak gadis tersebut. Begitu Biksara masuk ke dalam ruangan Kinan, Kinan nampak sudah membuka pakaiannya dan menggaruk badannya. Biksara berlari menahan tangan Kinan agar tidak menggaruk terlalu keras, yang nantinya akan membuat kulit gadis itu semakin lecet. Hentikan Kinan, kamu jangan menggaruk lagi. Biksara sudah membelikan obat untuk kamu minum. Sekarang lebih baik kamu mandi dengan air hangat untuk menghilangkan kuman di tubuhmu dan rasa gatalmu akan hilang. Kinan pun menurut. Biksara dengan telaten memandikan Kinan. Kinan merasakan begitu nyaman ketika air hangat mengguyur tubuhnya. Rasa gatal memang langsung berkurang. Setelah mandi dan berpakaian, Biksara memberikannya obat yang baru dia beli dari apotek tadi. Begitu selesai meminumnya, Biksara membacakan cerita dongeng untuk Kinan agar dia dapat segera memejamkan matanya. Tak lama Kinan pun tertidur karena pengaruh obat yang dia telan. Biksara langsung mengganti semua selimut yang dipakai Kinan. Dia akan mencucinya supaya Kinan benar-benar terbebas dari rasa gatal yang membelenggunya beberapa hari ini. Setelahnya dia keluar dari ruangan membiarkan gadis cantik yang tak diakui itu agar dapat beristirahat dengan tenang. Ada apa kamu menelponku, Bi? Apa ada keadaan mendesak sehingga kamu mengganggu rapat bisnisku? Hah? Sengit Elena yang tiba-tiba muncul di hadapan Biksara. Biksara menunduk tak berani menatap saat majikannya murka begini. Nyonya, maaf sudah mengganggu kesibukan Nyonya. Kinan tadi mengalami gatal yang lebih parah dari sebelumnya. Saya sudah membelikannya obat dari apotek dan Kinan sudah tertidur sesaat setelah meminumnya. Saya juga sudah mengganti semua selimut dan memandikannya dengan air hangat supaya mengurangi rasa gatalnya. Beber Biksara. Ya Tuhan, kalau hanya ingin melaporkan hal kecil begitu, kamu kan masih bisa menunggu sampai aku pulang. Atau kamu bisa usahakan apa aja yang bisa kamu lakukan. Jadi tidak perlu terlalu lebay memanggilku yang sedang sibuk hanya untuk mendengarkan laporanmu tentang Kinan. Entah terbuat dari apa hati wanita di depan Biksara ini. Ia seharusnya khawatir dengan keadaan anaknya, tapi dia lebih memilih fokus dan memprioritaskan bisnisnya ketimbang anak satu-satunya ini. Biksara hanya bisa mengelus dadanya. Maaf Nyonya, lain kali tidak akan saya lakukan. Saya hanya panik saja melihat keadaan Kinan. Sampai sekarang belum diketahui apa penyakitnya, sebut Biksara. Alah sudah, gak usah terlalu berlebihan begitu. Paling juga sehari 2 hari dia sembuh kembali. Anak itu kuat, percayalah, tukas Elena. Biksara diam saja. Elena kemudian mengeluarkan ponselnya, lalu membuka aplikasi Google dan mulai melakukan pencarian atas dengan mengetik gejala apa yang berlaku pada anak yang sangat dibencinya itu. Begitu keluar hasilnya, matanya melotot kaget. Karena kemungkinan besarnya anaknya terkena penyakit autoimun alias lupus. Penyakit tersebut hingga kini belum ditemukan obatnya. Hanya istirahat saja yang dibutuhkan agar dapat mengurangi rasa sakitnya. Elena sendiri enggan membawa Kinan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan dan penanganan lebih lanjut bagi Kinan. Rasa ego Elena mengalahkan segalanya. Mengalahkan rasa ingin menyembuhkan anaknya sepenuhnya. Sepersekian menit, dia mencoba menetralisir keadaan. Elena nampak tenang. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Beri saja obat itu terus. Nanti lama-lama juga dia bakal sembuh. Dia hanya alergi saja, dan itu biasa terjadi.
Terus bagaimana dengan makanannya selama dia sakit? Tanya Elena. Makanya baik-baik saja. Bahkan Kinan lebih banyak makan dari biasanya. Katanya supaya dia cepat sembuh. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan mengenai penyakit yang diterita Kinan ya Nyonya? Tanya Bisara. Elena berusaha mengangguk. Meski dia sendiri kurang yakin. Jika memang Kinan terkena penyakit autoimun, maka mau tak mau Kinan harus mendapatkan perawatan yang terbaik hingga ia sembuh. Namun ketakutan Elena jika anaknya itu bakal dilihat orang-orang dan membuatnya malu saja. Ia tak mau hal itu terjadi sama sekali. Bagus. Itu yang terpenting. Oke ya, sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Untuk beberapa hari ini, aku akan berangkat keluar kota. Dan aku minta kamu menjaga Kinan dengan pengawasan yang super ekstra ketat. Aku tidak mau dia kenapa-napa. Paham kamu kan? Jelas Elena. Bisara mengangguk. Aku harus menghadiri beberapa rapat penting dengan klien. Sebaiknya selama aku di sana, jangan sekalipun kamu menelpon untuk keperluan yang tidak penting. Aku tidak mau proyekku gagal hanya karena panggilanmu yang merepotkanku. Perintah Elena. Oh ya, satu lagi. Sepulang tugas, aku akan menikah pada hari Kamis. Aku minta kamu siapkan Kinan untuk tetap berada dalam ruangannya selama resepsi pernikahanku berlangsung. Sebut Elena membuat Bisara melongo. Menikah? Elena akan menikah? Sama siapa? Ucapan Elena membuat Bisara membeku. Ia tak pernah melihat majikannya tersebut membawa laki-laki ke dalam rumah mereka. Setidaknya pernah mungkin mengajaknya makan malam. Tidak angin dan tidak hujan. Tiba-tiba saja Elena mengabarkan akan menikah 5 hari lagi. Jadi siapa nanti yang akan menikah dengannya? Masih misterius siapa laki-laki tersebut. Memang diakui Bisara, Elena sudah lama hidup sendiri tanpa pendamping. Elena masih cantik dan butuh pendamping. Tapi bagaimana dengan nasib Kinan jika ia tahu mamanya akan menikah lagi? Siapa laki-laki yang sudah berhasil menarik perhatian Elena hingga membuatnya memutuskan untuk mengakhiri statusnya sebagai janda beranak satu? Semoga saja laki-laki itu nanti baik dan sayang pada Kinan, batin Bisara. Bisara hanya pasrah saja bakal menemani dan mendampingi Kinan sampai dia total sembuh. Setelah menyiapkan segala keperluan Elena untuk tugasnya keluar daerah, Bisara mengantar Elena sampai di halaman. Saat majikannya itu masuk ke dalam mobil, Bisara mematung di tempatnya sampai mobil yang mengantar Elena bertugas menghilang. Bisara menyiapkan makan siang untuk putri majikannya itu. Setelahnya dia akan menemani Kinan melukis. Bisara benar-benar ingin bersama dengan gadis itu, menghiburnya tanpa mendapatkan pengawasan yang ketat dari Elena. Selama ini, Elena selalu melarangnya untuk berlama-lama di dalam ruangan bersama Kinan dan meminta dirinya untuk menyelesaikan semua pekerjaan, kemudian menunggu panggilan kapan saja saat dia dibutuhkan oleh Kinan. Entah apa yang ada di pikiran Elena, dia benar-benar ingin membuat gadis itu hidup menyendiri. Bisara memutar anak kunci dan membuka pintu perlahan. Kinan yang sedang duduk menyandar di tepi ranjang menoleh kepadanya. Saat Bisara menghampiri, Kinan hanya diam saja seperti menatap kosong di depannya tanpa arti. Kita makan yuk. Oh ya, Mama Elena berangkat tugas keluar kota dan baru akan kembali beberapa hari lagi. Jadi mulai saat ini Kinan hanya bersama Bibi saja ya. Kinan melihat Bisara. Tiba-tiba saja dia seperti memiliki ide gila di kepalanya. Sesaat kemudian Kinan menyunggingkan senyumnya. Kinan begitu antusias menyuap makanan ke dalam mulutnya. Setelah makan dia memastikan akan mengatakan sesuatu kepada Bisara. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit Kinan sudah menyelesaikan makannya. Apa Kinan boleh minta sesuatu? Tanya Kinan dengan hati-hati. Dia melihat dengan takut-takut ke arah wajah Bisara. Menanti perempuan di hadapannya itu akan merespon pertanyaannya. Ada apa Kinan? Bisara masih sibuk menatap piring dan gelas bekas makan siang mereka ke dalam nampan. Apa boleh Kinan keluar ke halaman belakang untuk melihat keindahan danau? Lirik Kinan.
Bisara kontan menghentikan aktivitasnya. Dia menoleh sekilas kemudian tersenyum simpul. Dia sudah menduga jika Kinan akan meminta hal itu. Namun dia tak berani untuk bernegosiasi dengan gadis ini, sebab bila ketahuan, maka Bisara dipastikan akan diusir dari rumah megah yang menjadi tempat dia mengabdi selama belasan tahun ini. Mama Elena tidak akan pernah mengizinkan Kinan. Biarlah Mama Elena bekerja dengan tenang. Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti berdampak buruk yang membuat kita semua menjadi khawatir. Mama Elena sudah meminta kepada Bisara agar menjagamu dengan baik, dan mamamu tidak mau bila sampai terjadi sesuatu padamu, urai Bisara. Tapi Kinan janji tidak akan macam-macam. Kinan hanya ingin sebentar memandangi pemandangan yang ada di sana. Tolonglah Bisara, hanya sebentar saja. Kinan janji Mama Elena tidak akan sempat tahu, Bi. Bisara menghela nafas panjang. Selesai merapikan piring dan gelas kotor itu, dia pun bergegas pergi meninggalkan Kinan sendirian. Tanpa ada keluar suara pun dari mulutnya. Kinan harus menelan pil pahit kekecewaan karena Bisara pun tak memperbolehkan dirinya keluar meski hanya sekejap saja. Kinan memutuskan memilih menyibukkan diri kembali di ruangan itu sendirian seperti biasanya. Keesokan paginya, Bisara sudah menyiapkan sarapan dan bersiap untuk masuk ke dalam ruangan di mana putri majikannya sedang beristirahat. Bisara berencana akan menunaikan permintaan Kinan. Dia berpikir tidak ada salahnya melakukan hal itu, sebab Kinan tidak mungkin punya kesempatan emas seperti saat ini. Apalagi beberapa hari ke depan Elena katanya akan menikah. Tentu saja momen bahagia ini patut juga menjadi kebahagiaan bagi Kinan. Bisara berjalan menuju ke ruangan Kinan dengan tersenyum sumringah di wajahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, dia sudah sampai di depan pintu ruangan tempat di mana Kinan dikurung seperti biasanya. Memutar anak kunci dan seketika membuka pintunya dengan sekali dorong saja. Kinan masih terlelap. Bisara berjalan pelan sekali agar gadis itu tak terbangun. Namun, ketika Bisara menaruh nampan persis di atas naga samping tempat tidur, Kinan membuka matanya dan tersenyum manis kepada ART itu. Meski kemarin dia mengajukan permintaan gadis itu, namun tidak ada dendam di hatinya. Gadis dengan 1000 derita tetap saja tersenyum di kala dukanya masih menyelimutinya. Kinan, bangunlah. Bibi sudah menyiapkan air untuk mandimu. Kemudian kamu sarapan dan Bisara akan memberi kejutan padamu setelah itu. Bisara sengaja tidak memberitahu Kinan yang sebenarnya. Ia ingin hal ini menjadi kejutan bagi gadis cantik berbulu ini. Kejutan? Kejutan apa itu? Tanyanya dengan wajah penasaran. Kerjakan apa saja yang Bibi katakan. Yang namanya kejutan, masa Bibi harus kasih tahu sekarang? Bisara melempar senyum menggoda pada Kinan. Kinan tertawa memperlihatkan gigi putihnya yang berbaris rapi. Kinan pun bersemangat membersihkan tubuh, tentunya dibantu oleh Bisara. Kemudian sarapan pagi. Tak membutuhkan waktu lama, Bisara yang menyisir rambutnya. Kinan langsung menagih surprise yang akan ia terima dari Bisara. Dengan tidak sabarannya, Bisara tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Baiklah, sekarang kamu bersiap. Bibi akan membawamu ke halaman belakang dan kita akan melihat pemandangan danau di sana. Ingat ya, hanya 1 jam saja. Bisara mengingatkan. Tanpa sadar, Kinan lantas memeluk Bisara dan menangis haru. Betapa mudahnya membuat gadis ini berbahagia. Hanya dengan memenuhi keinginan kecilnya saja, ia sudah menangis bahagia. Bisara membalas pelukan gadis itu. Setelahnya mengurai pelukan dan menghapus air mata Kinan yang sudah menganak sungai itu. Bisara mulai mendorong kursi roda menuju halaman belakang. Kinan tak henti-hentinya bersyukur. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Bisara. Bisara hanya bisa mengangguk saja. Oh ya Bi, Kinan dengar Mama mau menikah.
Memangnya Mama sudah tak betah hidup hanya dengan Kinan saja ya, Bi? Pertanyaan polos Kinan membuat Bi Sarah tergugu. Bingung. Kamu tahu dari mana kalau mamanya mau menikah? Bi Sarah balik bertanya. Pembicaraan Mama dengan Bi Sarah tak sengaja terdengar oleh Kinan semalam, sebelum Mama pergi keluar kota. Makanya Kinan tanya, apakah Mama menikah karena memang sudah tidak mau hanya hidup bertiga saja dengan Kinan dan Bi Sarah? Benar-benar lugu. Bukan begitu sayang, sudah lama sekali Mama Elena belum menikah, yakni semenjak Kinan masih kecil. Dan sekarang Kinan sudah 17 tahun. Jadi mungkin Mama Elena merasa ia butuh pendamping hidupnya. Toh Kinan sudah dianggap besar dan bisa mandiri meski tanpa Mama nantinya. Sahut Bi Sarah berusaha bijaksana. Loh, bukannya selama ini Kinan hanya dibantu sama Bi Sarah saja. Jadi meskipun Mama tidak ada, Kinan tetap juga dibantu sama Bi Sarah. Kenapa harus menunggu Kinan besar dulu baru menikah lagi? Kinan yakin jika Mama memang sudah tidak mau lagi hidup dengan Kinan kok, tambahnya. Bi Sarah menggelengkan kepalanya. Bukan sayang, kamu jangan salah paham dulu. Yang pasti Mamamu juga kasihan harus sendirian terus. Ia butuh pendamping. Dan Bi Sarah yakin jika Kinan bisa mengerti keadaan Mama kamu. Ucapan Bi Sarah kali ini mampu membungkam mulut Kinan. Bungkam karena sudah malas bertanya dengan bukannya ingin memperpanjang pembahasan mengenai pernikahan mamanya yang dianggap sangat tiba-tiba tersebut. Kinan sendiri tidak pernah melihat, apalagi sampai mengenalkan calon suaminya kepada Bi Sarah juga pada dirinya. Sesuai janji, Kinan harus berhenti memandangi pemandangan danau yang menurutnya sangat-sangat indah dan teduh, sehingga membuat apa saja masalah yang dihadapi oleh Kinan serasa sirna. Waktu 1 jam yang diberikan telah selesai. Kinan harus kembali lagi ke dalam kurungan abadinya. Terima kasih untuk hari ini, Bi Sarah. Kinan sangat senang sekali karena Bibi sudah memperbolehkan Kinan melihat keadaan di luar ruangan ini selain keadaan sekeliling rumah. Apa besok Kinan masih bisa melakukannya? Tanya Kinan. Bi Sarah mengangguk. Boleh, tapi ingat, semua yang kita lakukan hanya saat Mama Elena berada di luar kota saja ya. Setelah dia pulang, keadaan akan kembali seperti biasanya. Kinan mengangguk senang. Tidak apa-apa. Yang penting beberapa hari ini akan Kinan manfaatkan waktu sebaik mungkin menikmati indahnya dunia ini. Kata-kata Kinan begitu menyentuh. Tak terasa Bi Sarah merasakan ada yang hangat keluar dari kedua sudut netranya. Ia menangis. Sekarang waktunya beristirahat. Jangan lupa minum obatnya, karena Bi Sarah tidak mau jika Mama Elena marah-marah karena lambat meminumkan Kinan obat. Nanti gatal-gatalnya kambuh lagi. Pesan Bi Sarah. Iya, Kinan pasti akan langsung minum obatnya setelah ini. Taruh saja obat dan air putihnya untuk minum obat di atas nakas. Titah Kinan. Ia asik mempersiapkan alat lukisnya untuk menggambar apa yang baru saja dia lihat di danau. Beruntung, saat mereka sudah pulang dari halaman belakang, Elena menelpon Bi Sarah melalui panggilan video untuk langsung melihat keadaan rumah. Bi Sarah menunjukkan Kinan yang sedang asik melukis yang menjadi kebiasaannya sejak dulu. Mama Elena pun percaya, kemudian menutup panggilan dengan sangat sempurna. Hampir saja, gumam Bi Sarah sambil mengelus dadanya. Dia merasa bersyukur. Hari ini berjalan lancar dan tanpa diketahui oleh Elena. Jika tidak, entah bagaimana Kinan dan dirinya akan selamat dari kemurkaan Elena. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Bi Sarah beristirahat di kamarnya membaringkan tubuhnya sebentar saja. Belum ada 5 menit dia berbaring.
suara ponselnya kembali berdering. Ia melihat ke layar dan namanya Nyonya Elena di sana. Bisara memperbaiki posisinya, duduk dengan rapi, kemudian mulai menjawab panggilan. "Halo Nyonya," jawabnya dengan suara lembut. Tak jelas terdengar suara dari seberang dan Bisara beberapa kali hanya mengucapkan iya berulang kali. Setelahnya dia menutup panggilan dengan sempurna. Bisara menghela nafas berat. Elena baru saja menghubunginya untuk memberitahukan jika rapat penting dipercepat dan Elena akan pulang dalam 2 hari ke depan. Ketika pulang, Elena akan membawa klien ke rumahnya. Itu artinya Bisara harus menyiapkan Kinan agar tak sekalipun sempat memencet bel maupun keluar dari ruangannya. 2 hari lagi sebenarnya jadwal Kinan keluar dari ruangan dan berjalan keliling di sekitar rumah dengan waktu 2 jam. Kinan tidak akan mendapatkan jadwalnya jika Elena menerima tamu penting. Bisara akan menyampaikan hal ini kepada Kinan. Semoga saja Kinan bisa mengerti. Bisara mulai berjalan menuju ke ruangan Kinan. Perlahan ia memutar anak kunci lalu membuka pintu dengan sangat pelan. Khawatir Kinan akan terbangun pagi itu. Bisara kaget karena tak biasanya Kinan sudah membuka matanya ketika Bisara masuk ke dalam ruangannya, kendati hari masih sangat pagi sekali. Nampaknya dia sangat bersemangat dan tak sabaran akan dibawa ke halaman belakang melihat danau kembali. Bisara takjub melihat spirit gadis itu. Setelah selesai mandi dan sarapan pagi, Kinan mendorong kursi rodanya menuju keluar ruangan untuk mendapatkan matahari pagi, menghirup segarnya aroma tanaman yang ada di sekitar danau. Sesampainya di sana, Bisara memperhatikan wajah Kinan yang begitu cerah. Ruam yang sebelumnya banyak dan hampir merata di seluruh tubuh dan wajahnya pelan-pelan menghilang. Sepertinya setiap dia bahagia, dia akan sembuh, lirih Bisara. "Kinan, Bibi Sarah akan mengambil makanan dan minuman dulu untuk cemilan kamu di sini sambil melihat pemandangan. Kamu di sini saja ya, jangan kemana-mana." Ingat Bisara, Kinan pun mengangguk. Kinan masih fokus melihat ke arah burung-burung putih berjejer di antara pepohonan. Mereka sepertinya beristirahat mencari makan, dan tak lama mereka kembali berterbangan ke sana kemari. Kinan merasa begitu bebasnya burung-burung itu kemanapun mereka mengepakkan sayapnya. Bisara yang lama kembali membuat Kinan terlalu lama berdiam diri tak jauh dari bangku yang ada di sana. Dia mulai memutar roda kemudian pelan-pelan menuju jembatan panjang yang ada di sepanjang jalan menuju pertengahan danau. Dari dekat, Kinan bisa melihat ikan yang sedang berenang. Kinan membukukan badan dan ingin menyentuh air danau secara langsung. Namun dia kesulitan. Ia tetap mencoba dan tiba-tiba kursi rodanya seperti ada yang memegang erat. Dia pun menoleh. Bisara berdiri di sana dengan wajah marah. "Bibi sudah bilang agar kamu tidak kemana-mana. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan ucapan Bibi? Bagaimana jika kamu nyemplung ke dasar danau? Kamu jangan nakal, Kinan. Ayo, sebaiknya kita masuk kembali ke dalam ruanganmu. Jika kamu tidak bisa mendengar apa yang Bibi katakan," sengit Bisara. Kinan kaget karena nada bicara Bisara sudah persis sama dengan Mama Elena. Penuh dengan kemarahan dan wajahnya pun terlihat sinis. Kinan membenci tatapan kemarahan itu. Kinan hanya diam saja tak menyaut. Dirinya benar-benar kesal. Bisara ternyata murka. Terbukti dia langsung mendorong kursi roda Kinan masuk kembali ke dalam rumah. Masuk ke dalam lift arah lantai 2 ruangannya dan menguncinya di dalam ruangan Kinan seperti sedia kala. Setelahnya Bisara mengantar makanan tanpa banyak bicara. Kinan hanya bisa melihat tanpa berani membuka mulutnya. Begitu Bisara pergi, Kinan menangis jadi-jadinya. Dia merasa sangat bodoh sehingga mengajukan peringatan Bisara. Akibatnya, dia kini tidak bisa lagi keluar rumah meski hanya sekedar bermain di halaman belakang. Pupus sudah harapannya saat melihat kemurkaan Bisara. Mereka tak bertegur sapa selama beberapa hari hingga kepulangan Elena ke rumah.
hidup Kinan semakin terasa sepi. Kamu siapkan makanan dan minuman untuk para tamu kita. Kamu hanya perlu menyusunya, sebab aku sudah memesan cateringan untuk para tamu-tamuku, sebut Elena. Bisara menunduk mengangguk. Bisara mulai menyusun dengan rapi semua makanan dan minuman yang ternyata diperuntukkan bagi ke-8 orang tamunya hari itu. Elena bercengkrama bersama para tamu sambil membicarakan bisnis mereka. Semua tamu baru akan pulang setelah jam menunjukkan pukul 9 malam. Bi, bagaimana keadaan Kinan? Apa dia sudah makan? Tanya Elena. Bisara kaget karena dia sendiri kelupaan belum sempat menjenguk Kinan di ruangannya. Terakhir dia ke sana saat mengantar makan siang untuk anak majikannya tersebut. Itu artinya Bisara melewatkan mengantarkan makan malam Kinan. Ya ampun Nyonya, saya lupa Kinan belum makan malam, saut Bisara. Gegas menuju ruangan Kinan. Elena menyusul di belakangnya. Begitu pintu terbuka, Bisara dan Elena melihat Kinan sedang lelap tertidur. Mungkin dia tertidur dalam keadaan kelaparan, atau memang dia lagi sedih sampai ketiduran. Sebab Bisara sudah lama tidak bertegur sapa dengannya selama beberapa hari ini, sehingga kedatangan Bisara tidak dipedulikannya lagi. Kamu bangunkan saja supaya dia makan malam. Aku tak mau dia nanti sakit karena akan menjadi merepotkan saja. Paham? Terdengar suara Elena yang mulai kesal. Bisara mendekati gadis cantik yang tertidur pulas itu. Wajahnya sangat cantik apalagi saat dia tertidur. Wajah tak berdosa yang orang tidak tahu bahwa dia menanggung begitu banyak beban dalam kehidupannya. Bisara menyentuh lembut pipi Kinan. Kinan kemudian membuka matanya. Dia hanya diam saja berpikir jika Bisara masih marah dengannya. Bisara tersenyum manis sekali. Bangunlah, maafkan Bisara yang melupakan makan malammu. Bibi bawakan makan malam ya. Kamu harus makan sebentar saja, bujuk Bisara. Kinan mengangguk. Dia akan mematuhi aturan bila tidak ingin Elena juga marah padanya nanti. Bisara keluar sebentar meninggalkan ibu dan anak itu di dalam ruangan yang sama. Kinan terus menatap sendu ke arah mamanya yang begitu cuek terhadap dirinya. Keadaanmu selama aku tinggal baik-baik saja kan? Apa penyakit gatal-gatalmu masih terasa? Tanya Elena tanpa memalingkan wajahnya dari pandangan ke arah jendela, tanpa melihat langsung kepada putri cantiknya itu. Hingga Kinan mengangguk pun dia tidak tahu. Kamu itu tuli ya? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu gak jawab? Elena melirik sekilas, tapi dengan pandangan sinis dan selayaknya orang jijik. Iya, Kinan baik-baik saja. Sudah sembuh kayaknya penyakit Kinan. Mungkin karena Kinan bisa menghirup udara yang segar setiap harinya. Kinan keceplosan. Elena menautkan alisnya. Apa maksudmu? Menghirup udara segar? Hah? Kinan diam tertunduk, membisu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dia menyalahkan bibirnya yang begitu mudah mengeluarkan kata-kata. Maksudnya Kinan menghirup udara segar itu karena setiap pagi saya selalu membuka tirai jendela dan membuka kaca jendela selebar-lebarnya. Kemudian Kinan akan merasakan pergantian udara di ruangan ini, ujar Bisara yang muncul tiba-tiba menyelamatkan dirinya. Baguslah, segera makan, setelah itu kamu kembali tidur, perintah Elena kemudian berlalu pergi dari hadapan mereka. Bisara menyerahkan nampan berisi makan malam Kinan. Kinan menerimanya. Bisara dan Kinan saling bertatapan dengan penuh arti. Mereka takut jika membuka suara sedikit saja maka Elena akan mendengarnya. Kendati Elena sudah meninggalkan ruangan itu, mereka hanya khawatir saja Elena benar-benar akan mendengar mereka. Pagi-pagi sekali, ketika Kinan membuka matanya, dia samar melihat mamanya berjalan menuju ke arah jendela. Elena membuka tirai jendela dan membuka kacanya. Setelahnya dia mendekati Kinan. Sejak semalam Bisara demam.
Dia baru saja minum obat pagi ini. Dia masih tidur beristirahat. Jika nanti dia sudah sembuh, maka dia akan kembali merawatmu. Untuk sementara aku hanya bisa menyiapkan sarapan pagimu, karena sebentar lagi aku akan kembali bekerja, ungkap Elena. Baik mah, terima kasih, ucap Kinan sembari menerima nampan berisi beberapa lembar roti ditata dalam piring yang diberi selai dan segelas susu putih kesukaan Kinan. Kinan menaruhnya di atas nakas. Kemudian Elena meninggalkannya begitu saja. Kinan pelan-pelan bangkit dari tempat tidurnya, menggapai kursi rodanya. Setelah berhasil duduk, dia mengambil ikat rambut dan mengikat rambut panjang sepinggangnya. Kinan mendorong kursi rodanya menuju jendela yang terbuka, menatap ke bawah di mana mamanya bersiap masuk ke dalam mobil untuk berangkat bekerja. Kinan menatap hingga mobil menghilang dan tak terlihat lagi dari pandangannya. Kinan tiba-tiba sekali ingin mengunjungi danau. Akan tetapi hal itu tidak mungkin lantaran insiden dia di tepi danau yang membuat Biksara murka. Kinan mendorong kursi rodanya dan dia melihat seperti ada benda berkilau tak jauh dari pintu ruangannya. Kinan mendekat dan ternyata dia menemukan ada anak kunci yang terjatuh. Kinan membungkuk, berusaha mengambil anak kunci tersebut. Awalnya sulit, namun beberapa menit kemudian dia berhasil. Mata Kinan berbinar ketika anak kunci itu berada di tangannya. Ia memandang anak kunci itu dengan seksama. Ia ragu, apakah anak kunci itu cocok dengan lubang pada pintu ruangannya? Ragu namun rasa penasarannya menjadi-jadi. Dengan perasaan gugup dan tangan bergetar, Kinan memasukkan anak kunci ke dalam lubangnya. Terdengar suara klik dan anak kunci terlihat cocok. Hanya dengan sekali putar saja terdengar suara deritan pintu yang meregang. Kinan mengatur nafasnya yang memburu. Kinan memundurkan kursi rodanya. Perlahan dia menekan gagang pintu dan menariknya. Terbukalah pintu ruangannya. Kinan bisa melihat keadaan di luar dengan sangat baik. Kinan mencoba mengintip keluar dengan mengeluarkan kepalanya sedikit. Tak ada siapapun di luar. Mamanya bekerja sedangkan Biksara katanya sakit dan baru saja meminum obatnya. Mungkin saja Biksara sedang tertidur lelap. Baru saja ia memutar kursi rodanya menuju lift. Tiba-tiba saja sebuah suara mengagetkannya. Kinan, mau kemana kamu? Dek. Detak jantung Kinan memompa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ia tertangkap basah. Siapa yang mengeluarkanmu dari ruanganmu? Kinan menoleh dan mendapati Biksara berdiri tak jauh dari posisinya. Wajahnya terlihat pucat dan koyu. Jika sampai mamamu tahu, maka bukan hanya kamu yang dihukum, tapi bibi juga. Kamu ini benar-benar tidak ada rasa jerahnya sama sekali ya, bentak Biksara. Meski suaranya sedikit pelan karena Biksara masih sakit. Biksara kini mendorongnya kembali masuk ke dalam kurungannya seperti biasanya. Meski Kinan memohon, ia tak peduli dan terus mendorong Kinan hingga ia berada dalam ruangannya. Biksara mengambil anak kunci dari lubang pintu. Setelahnya memutarnya 2 kali dan meninggalkan Kinan sendirian lagi di penjaranya. Kinan sangat kesal hingga ia membanting begitu saja alat-alat lukisnya. Setelahnya ia menangis sejadi-jadinya, memikirkan nasibnya seperti tahanan penjara yang dijaga ketat agar ia tidak kabur. Keinginan kecilnya yang ingin bebas bermain di sekitar rumahnya saja terasa harapan yang sulit direalisasikan. Ia benar-benar rindu akan hal itu. Kerap kali ia bermimpi bisa berjalan bebas tanpa kursi roda dan menikmati pemandangan sekitar danau, dan kadang sampai ke kota. Ia harus kecewa begitu ia terbangun. Mimpi saja rasanya indah dan ia menginginkan menjadi kenyataan. Sampai kapan aku harus meminta dan tak pernah dikabulkan? Aku hanya ingin sedikit kebebasan, ujar Kinan bermonolog.
Kinan memandang ukuran kakinya yang kecil, dan jika saja ia bisa berdiri, akan sulit bagi kakinya menopang tubuh Kinan yang cukup berisi. Ia juga melihat bulu-bulu di badannya. Kinan sering melihat mamanya. Bisara juga teman bisnis mamanya yang mampir. Semuanya dalam keadaan normal, dan hanya dirinya saja yang berbeda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.